Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di hari ini? Senang sekali kami dapat kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua pagi ini. Bersama saya Cynthia Delima, sejumlah informasi penting dan menarik telah berhasil dihimpun tim redaksi dan akan kami hadirkan untuk Anda. Berikut 3 di antaranya. Diduga karena korsleting listrik, kapal wisata asal Spanyol terbakar di Raja Ampat. Antrean panjang solar dan pertalite masih terlihat di SPBU. Gubernur menduga ada penimbunan bahan bakar di Merauke. Jelang Ramadan, harga telur ayam di Merauke mahal. Kapal wisata Oceanic bermuatan 23 penumpang terbakar di perairan Alborek, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya. Kapal milik warga negara Spanyol itu sedang berlabuh dan menikmati Raja Ampat, tiba-tiba saja terbakar. Kepala Basarnas Sorong Amiruddin mengatakan penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik yang berasal dari kamar mesin kapal. Kami mendapat informasi dari salah satu personil dari BMKG menginformasikan bahwa telah terjadi kecelakaan kapal, satu buah kapal wisata yang terbakar di perairan antara Arborex dan perairan Pulau Mangsuar. Dan kejadiannya itu diperkirakan tadi itu pada pukul 13:10 waktu Indonesia Timur. Dan dapat kami sampaikan bahwa POB yang ada di atas kapal Oceanic tersebut berjumlah 23 orang, di mana tamu atau turis ada 15 orang dan ABK ada 8 orang. Di mana turis tersebut terdiri dari beberapa negara, ada Amerika, Spanyol, sama ada beberapa negara lagi, saya lupa. Itu berjumlah 10 orang dan 5 pemandu wisata atau guide dive-nya, master dive-nya. Ada korban jiwa? Alhamdulillah informasi yang kami dapatkan dari lapangan tidak ada korban jiwa karena lokasi kebakarannya itu tidak terlalu jauh dari tempat spot wisata yang ada di Raja Ampat. Saat kapal terbakar, seluruh wisatawan selamat dan berhasil dievakuasi ke Kampung Alborek. Topan melaporkan dari Raja Ampat, Papua Barat Daya. Antrean panjang solar dan pertalite di SPBU Merauke, Papua Selatan hingga saat ini masih terlihat. Bahkan bagi sebagian warga Merauke sudah menjadi pemandangan biasa melihat antrean kendaraan di SPBU. Seperti di SPBU Ahmad Yani dan SPBU Para Komando, pengendara dengan sabar menunggu untuk mendapatkan pertalite maupun solar, padahal pasokan Pertamina setiap hari mencukupi. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan ia dalam waktu dekat berencana sidak ke sejumlah SPBU di Merauke. Kelangkaan BBM maupun juga kenaikan harga BBM yang cukup tinggi, ini memang bisa diakibatkan karena beberapa faktor. Kita sendiri belum mendapatkan informasi yang valid dan akurat secara langsung dari pihak Pertamina, tapi walaupun demikian kita menghimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan penimbunan BBM sehingga berpotensi terjadinya kelangkaan BBM. Untuk itu dalam waktu dekat kita juga akan bersama-sama dengan Pertamina untuk melakukan pemeriksaan atau pengecekan langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya kelangkaan BBM dan kenaikan harga BBM sehingga kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk menstabilkan harga BBM dan juga penyediaan BBM yang cukup bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Selatan. Gubernur menduga ada penimbunan bahan bakar di Merauke. Memasuki bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, Pemprov Papua Selatan ingin memastikan pasokan BBM di Merauke aman dan terpenuhi. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan.
Polda Papua menerjunkan ratusan personel untuk melaksanakan operasi keselamatan Kartens yang berlangsung selama 14 hari. Operasi bertujuan untuk menekan angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas selama Ramadan. Sasaran operasi meliputi berbagai jenis pelanggaran lalu lintas, seperti penggunaan ponsel saat berkendara, pengemudi di bawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, mengemudi motor tanpa helm, mengemudikan kendaraan di bawah pengaruh alkohol, dan melawan arus. Mulai tanggal 4 sampai dengan tanggal 17 Maret yang akan dilaksanakan dengan perlibatan pasukan sebanyak 423 personil. Ini seluruh Papua. Ya. Kan ini operasi khusus, otomatis waktunya khusus, perlibatan pasukannya juga khusus, sama TO-nya juga khusus. Jadi ini memang ditentukan dengan harapan 14 hari turun akal lantas dan meningkatnya disiplin masyarakat berlalu lintas. Kita banyak edukasi, ya. Semua pelanggaran-pelanggaran yang ada kita utamakan preventif. Di mana kita edukasi, memberikan arahan kepada komunitas-komunitas. Ketika dia buat SIM, kita berikan pandangan tentang rambu-rambu lintas. Preventifnya kita lakukan patroli tempat-tempat rawan laka, rawan macet, rawan pelanggaran. Baru terakhir represif kita akan lakukan tilang ketika dia sudah membahayakan atau dapat menimbulkan kecelakaan lalu lintas. Menurut catatan Polda Papua, jumlah kecelakaan lalu lintas cenderung naik dari tahun 2022 hingga 2023 mencapai 2.260 kasus. Hedra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Warga di Kelurahan Maro, Merauke, Papua Selatan berdesak-desakan untuk mendapatkan kupon pembelian beras murah yang dijual pemerintah Provinsi Papua Selatan bersama Bulog. Gubernur Papua Selatan Apollo Savanpo mengatakan saat ini warga sulit mendapatkan beras di pasaran. Dan kalaupun ada di pasaran, harganya mahal, mencapai Rp20.000 per kilogram. Sementara beras yang dijual pemerintah hampir setengah harga di pasaran, tidak heran warga rela antre untuk mendapatkannya. Beras murah bagi masyarakat kita di 10 kelurahan. Ini masing-masing kelurahan kita akan distribusi 5 ton beras yang masyarakat dapat membelinya dengan harga Rp53.000 per karung. Karung itu isinya 5 kilo, jadi 1 kilo itu Rp10.000. Saat ini di pasar itu beras terjadi kelangkaan beras dan juga berdampak pada kenaikan harga beras sampai Rp20.000 per kilogram. Pemerintah akan menjual beras murah ke warga di setiap kelurahan yang masing-masing mendapat pasokan 5 ton beras murah. Kalau ibu cari berasnya di pasar bagaimana? Cukup mahal. Mahal ya? 17. Itu ada di mana-mana, cukup banyak juga penjual beras atau agak sulit? Banyak juga, tapi kan tidak tentu juga orang yang mau jual itu ada yang 20, ada yang 15, paling mahal itu 20.000. Harga beras di Merauke terus naik dan susah ditemukan di pasaran. Bahkan sejumlah kios beras mulai tutup karena tidak memiliki stok beras. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Sepekan lagi umat muslim akan menjalankan ibadah puasa. Namun harga telur di Pasar Rawamanggu Merauke terus mengalami kenaikan. Telur ukuran kecil harganya mencapai Rp70.000 per rak, padahal sebelumnya dijual Rp60.000. Kenaikan harga pakan ayam yang terjadi 2 kali dalam sebulan ini menjadi pemicu mahalnya telur. Harga telur sekarang ini harganya berapa ini Pak sekarang? Yang kalau yang kemarin kita masih jual 75 itu sekarang sudah 80. Ada yang naik bisa sampai 85. 85 ya. Jadi kenaikannya rata-rata 5.000 sampai 10.000 ya Pak? Ya, per rak. Per rak itu ya Pak? Ya. Itu kenapa sampai bisa naik begitu Pak? Itu kan memang pakan ya dalam 1 bulan ini 2 kali mengalami kenaikan. Dari 470 sekarang sudah 530. 530 ya satu ya, ini ya. Satu sak. Nah ini menjelang puasa sama lebaran kira-kira bakal naik lagi nih Pak telur? Nah ini kita belum tahu ini Pak, nanti kita lihat ke depan.
Tapi pasti naik Pak ya? Pasti naik. Ini memang seperti melonjak ke permintaan. Permintaan ya? Oke. Sementara itu harga ayam kampung masih stabil. Harga ayam kampung masih di kisaran Rp60.000 untuk ukuran kecil dan ukuran besar dijual Rp120.000 per ekor. Jelang puasa ini kan kita sebentar lagi puasa. Iya. Apalagi lebaran. Nah kira-kira ada kenaikan itu? Ya kurang nggak tahu ya, tergantung dari ayamnya nanti. Tapi sudah. biasanya naik ya? Biasanya naik tapi nggak seberapa. Kalau ayam banyak begini nggak seberapa naik. Biasanya sampai 5.000, 10.000 per ekor ya? Ya dari segitu sudah. Gitu Bang. Untuk Ya kalau lalapan biasa 70. Kalau yang begini paling 125. 125 ya? Iya. Ada yang 80, 70. 70 ini ayam kampung. Yang begini aja 60. Ya, yang begini ya. Oh, jelang puasa ini sudah mulai banyak pembeli. Ya begitu Belum ada perkembangan ya? belum ada peningkatan. Begitu aja. Ya mudah-mudahan nanti dekat puasa ada peningkatan sudah. Pedagang memprediksi mendekati puasa harga kebutuhan pokok akan naik. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Kita ingin kesulitan ini berubah menjadi kemudahan. Saya komit, saya siap melanjutkan semua strategi Untuk menjaga demokrasi berjalan dengan baik. Belas panitia pemilihan distrik atau PPD di Kabupaten Mimika hingga kini belum menyerahkan hasil rekapitulasi suara tingkat distrik. Dari 18 distrik di Mimika, baru 4 distrik yang menyerahkan hasil rekapitulasi suara ke tingkat kabupaten. Ketua KPU Mimika DT Abu Gau mengatakan pihaknya sedang berkoordinasi dengan Bawaslu untuk menjemput paksa data rekapitulasi tingkat distrik. Koran kemarin melalui surat juga kami sudah sampaikan, dan sampai saat ini belum ada yang menyerahkan flash list perumus, sehingga hari ini kami pertegas lagi dan hari ini kita berkoordinasi dengan Kapolres untuk meminta bantuan timnya untuk jemput. Jadi kita harus jemput bola, istilahnya jemput bola, sehingga kita di tanggal yang satu ini kami tetap tidak akan biarkan, tidak akan main-main, tapi kita minta keamanan untuk jemput. Sehingga hari ini kita mau koordinasi dengan Pak Kapolres. Komisi Pemilihan Umum Mimika sudah mengumumkan jadwal pleno terbuka PPD di tingkat kabupaten berulang kali melalui media massa maupun surat. Namun hanya 4 distrik yang sudah menyerahkan. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Saya buka dengan resmi. Pemerintah Provinsi Papua menggelar pameran kesempatan kerja serta pameran UMKM di halaman kantor Gubernur Papua, Dok 2 Jayapura. Pameran yang berlangsung selama sepekan itu melibatkan 23 perusahaan dalam rangka memperingati Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional. Selain bursa kerja, Pemprov juga menggandeng 21 UMKM untuk memamerkan sekaligus menjual produk dan hasil kerajinan ke masyarakat. Bursa kerja ini merupakan komitmen pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran di Kota Jayapura yang saat ini jumlahnya mencapai 7.000 orang. Yaitu hak cipta individu, dan di tengah-tengah kita juga diadakan pameran. Satu yaitu untuk pameran UMKM, kita melihat bagaimana kontribusi UMKM, baik program-program dari perusahaan-perusahaan yang untuk memberikan kontribusi berupa social responsibility terhadap UMKM lokal kita. Yang kedua juga ada pameran kerja yang diikuti oleh beberapa perusahaan di wilayah Papua yang membutuhkan tenaga kerja. Sekiranya pada kesempatan hari ini mereka membuka kesempatan itu kepada para pencari kerja untuk ini tahap awal hari ini, kemudian mereka bisa berkoordinasi selanjutnya ke lingkungan perusahaan-perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga, dalam rangka ini juga diadakan pasar murah sesuai dengan komitmen bersama Gubernur Papua untuk menekan laju inflasi dan
pengendalian terhadap kemiskinan ekstrim, juga stunting. Ini salah satu upaya kecil kita di lingkungan dinas, tetapi semua adalah arahan dari pimpinan daerah untuk kita bagaimana memacu pertumbuhan ekonomi di wilayah Papua. Masyarakat bisa memanfaatkan pameran bursa kerja ini untuk mencari perusahaan yang sesuai dengan latar belakang, pendidikan, dan pengalaman. Hendra melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Kapolda Papua Irjen Matius Fakiri meresmikan Rumah Sakit Bayangkara di Jalan Agimuga, Mimika. Rumah Sakit Bayangkara Mimika memiliki fasilitas lengkap dan dibangun dengan anggaran 65 miliar rupiah. Selain masyarakat, seluruh polisi yang sakit dapat terlayani di rumah sakit ini sehingga tidak perlu dirujuk ke Jayapura. Mudah-mudahan dengan resmikan rumah sakit ini yang pertama kali itu bisa melayani anggota Polri dulu yang ada di wilayah Papua Pegunungan, bahkan mungkin nanti ada yang Papua Tengah karena dia lebih dekat ke Mimika daripada dia ke Jayapura dan keluarga besarnya. Dan juga tentunya tidak hanya melayani anggota Polri, tetapi juga melayani masyarakat umum. Tadi sudah kita dengar apa yang disampaikan Bapak Kepala Dinas bahwa memang pelayanan kesehatan di Papua ini, di tanah Papua, apalagi khususnya di Papua Tengah, perlu kita sama-sama garap bersama sehingga kesehatan masyarakat yang ada di Papua, tanah Papua maupun khususnya Papua Tengah ini bisa lebih baik daripada waktu sebelumnya. Tentunya kerjasama Polri dengan pemerintah daerah ini sangat penting sekali untuk bagaimana bisa operasional rumah sakit ini sebagaimana apa saya sampaikan tadi. Saya kepada Kabitokes dan semua anggota Polri yang berdinas di kesehatan, saya minta untuk melayani masyarakat. Jangan tanya apa kemampuan finansialnya, tapi dia layani dulu supaya apa harapan pemerintah tentang layanan kesehatan bisa kita dapat. Nanti masalah bagaimana untuk mencukupi itu kan urusan kami pimpinan Kapolda, akan saya berbicara dengan gubernur. Di Timika hari ini ada sejumlah rumah sakit. Kabupaten Timika adalah kabupaten yang rumah sakitnya banyak banget. Ada 2, ya, rumah sakit pemerintah, rumah sakit Mimika, dan rumah sakit Bawanti. Itu tahun kemarin diresmikan. Kemudian ada juga 2 rumah sakit, ya, milik, kalau saya mau mengatakan swasta. Di sini ada rumah sakit Kasih Herlina, kemudian juga ada rumah sakit Mitra Masyarakat yang dikelola oleh YPMK. Ada satu lagi rumah sakit saya lupa namanya, milik daripada Dr. Chandra Medika. Dan ada tambahan 2 lagi, rumah sakit Bayangkara dan rumah sakit TNI. Jadi kalau kita hitung 7-8 rumah sakit. Jumlah penduduk kita di sini ada 313.000 sesuai dengan data di kami. Jadi seharusnya dengan adanya rumah sakit ini, maka 2 tujuan kehadiran daripada rumah sakit yaitu memperluas layanan, cakupan pelayanan, termasuk bukti kehadiran negara dalam memperbaiki layanan harusnya sudah bisa terwujud. Fasilitas kesehatan di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah saat ini masih tertinggal dan minim. Kapolda berharap dengan kehadiran Rumah Sakit Bayangkara, pelaksanaan kesehatan menjadi lebih baik. Igobat Momolin melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Pemirsa, berita yang baru saja Anda saksikan sekaligus menutup jumpa kita dalam Berita Papua pagi ini. Saya Cynthia Delima bersama kru yang bertugas ucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, semangat pagi, Wanyambe.